Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hasan dari Prodi Ilmu Hadis, NIM 53032500011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus atau mesti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin tidak dimiliki. Sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4 klasifikasi. 1. Sifat nafsiyah, 2. Sifat salbiyah, 3. Sifat ma'ani, 4. Sifat ma'nawiyah. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan atas zat Allah atau keberadaannya Allah. Sifat ini ada satu, yaitu wujud. Wujud artinya ada. Fungsi sifat ini adalah untuk menolak dari pandangan orang ateis bahwa Tuhan itu ada. Selanjutnya adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan atau menafikan sifat-sifat yang tidak layak pada Allah. Fungsi sifat ini adalah untuk menolak pemikiran dari agama-agama yang tidak layak pada sifat-sifat ketuhanan. Sifat ini berjumlah 5. 1. Qidam. Qidam artinya terdahulu, bahwa sifat ini menunjukkan Allah itu tidak ada yang mengawali. Yang kedua adalah sifat baqo. Baqo artinya kekal, artinya Allah itu tidak ada yang mengakhiri. Yang ketiga adalah sifat mukhalafatul hawadisi, artinya adalah berbeda dengan makhluk. Makhluk di sini adalah segala sesuatu selain Allah. Yang keempat adalah sifat qiyamu binafsihi, yang artinya Allah tidak memerlukan bantuan kepada siapapun. Yang kelima adalah wahdaniyah. Wahdaniyah adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu esa atau satu. Oke, selanjutnya adalah sifat yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani artinya adalah sifat yang lebih pada zat Allah, atau bisa disebut dengan sifat kebesaran Allah. Fungsi sifat ini adalah supaya manusia dapat optimis dan tidak berlebihan dalam kegembiraan atau kesedihan. Sifat ini berjumlah 7. 1 yaitu sifat kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Yang kedua yaitu sifat iradah. Iradah artinya berkehendak. Jika Allah tidak berkehendak, maka mustahil bisa disebut dengan Tuhan. Ketiga adalah sifat ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Jika Tuhan bersifat bodoh, maka tidak mungkin bisa disebut dengan Tuhan. Yang keempat adalah hayat. Hayat artinya hidup. Hidup yang dimaksud pada zat Allah adalah bukan hidup seperti manusia yang butuh makan, minum, ataupun tidur dan lain sebagainya. Yang kelima adalah sama artinya mendengar. Allah maha mendengar. Yang dimaksud adalah Allah memiliki pendengaran, tapi tidak seperti pendengaran pada makhluknya. Yang keenam yaitu basar. Basar artinya melihat. Melihat yang dimaksud pada zat Allah ini adalah melihat segala sesuatu, baik zahir maupun batin. Tidak melihat seperti halnya makhluknya yang harus mempunyai mata. Yang ketujuh adalah sifat
kalam. Kalam artinya berbicara atau berfirman. Yang dimaksud berbicara Allah ini adalah Allah tidak berbicara dengan mulutnya, yaitu sifat yang keempat, sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah artinya adalah sifat kelanjutan dari sifat ma'ani, atau sifat yang meyakinkan atau menunjukkan dari sifat ma'ani, perwujudan dari sifat ma'ani. Sifat ini ada 7. Satu yaitu kaunuhu qadiran, artinya adalah Allah zat yang maha berkuasa. Berarti kekuasaan Allah itu yang paling tinggi ya, tidak ada yang menyamai. Yang kedua itu kaunuhu muridan, yang artinya zat yang maha berkehendak. Status zat ini adalah Allah itu berkehendak, yang paling berkehendak. Tidak ada yang bisa memerintah Allah. Yang ketiga yaitu kaunuhu aliman, yaitu zat yang maha mengetahui. Zat di sini artinya adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang zahir maupun batin. Oke, sifat yang satunya adalah nomor 4, kaunuhu sami'an, artinya zat yang maha mendengar. Allah maha mendengar baik sesuatu yang zahir maupun batin, atau sesuatu yang tidak diucapkan seperti halnya hati manusia. Oke, selanjutnya sifat yang kelima adalah kaunuhu hayan, artinya zat yang maha hidup. Hidup di sini artinya tidak hidup seperti makhluknya yang butuh makan, minum, tidur dan sebagainya. Hidup yang tidak bisa digambarkan oleh akal pikiran manusia. Oke, selanjutnya sifat yang ke-6 adalah kaunuhu basiron, artinya zat yang maha melihat. Melihat di sini diartikan tidak seperti melihat menggunakan mata, berbeda dengan makhluknya. Allah itu melihat segala sesuatu, baik zahir maupun batin, tanpa melalui perantara. Yang ketujuh yaitu sifat kaunuhu mutakaliman, artinya zat yang maha berfirman atau berbicara. Berfirman di sini artinya Allah itu dapat menunjukkan dawuh-dawuh atau perintah di dalam Al-Quran dan hadis qudsi. Itu adalah bukti yang nyata. Dari keempat sifat tersebut dapat diambil bahwa satu, sifat nafsiyah berjumlah 1, yang kedua sifat salbiyah berjumlah 5, yang ketiga sifat ma'ani berjumlah 7, dan yang terakhir sifat maknawiyah berjumlah 7. Berarti 1 tambah 5 tambah 7 tambah 7 sama dengan 20 sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ini harus diketahui oleh orang yang sudah balik. Bagi laki-laki sudah berumur 15 tahun dan bagi perempuan sudah pernah. Allah juga memiliki sifat jaiz. Jaiz artinya boleh. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah memiliki wewenang untuk membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu. Maknanya
Allah bisa saja membuat sesuatu dan tidak sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Sifat ini boleh ada dan tidak ada pada Allah. Contohnya seperti cuaca panas tiba-tiba turun hujan, itu kan tidak bisa diprediksi oleh alat manusia ataupun. Pertanyaan, di manakah Allah? Allah tidak memiliki tempat dan tidak terikat dengan waktu. Jika Allah memiliki tempat, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Di sini sangat bertolak belakang dengan sifat Allah, yaitu mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jika Allah sama dengan makhluk, Allah berarti memiliki sifat mujassam. Jika Allah memiliki tempat, maka dia itu mempunyai kebutuhan yang lain. Mustahil jika Allah memiliki tempat. Yang kedua, mengapa Allah menciptakan manusia? Jikalau Allah tahu jika manusia itu yang akan berperang, membunuh dan masuk neraka, banyak yang masuk neraka. Pertanyaan ini adalah pertanyaan malaikat yang ada dalam Al-Quran dan dijawab oleh Allah dengan kalimat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari kamu semua. Jikalau Allah ingin menciptakan sesuatu, itu adalah urusannya. Kita sebagai makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia itu diciptakan karena ada satu manusia yang suci dan tidak pernah berdosa. Jikalau ada manusia tersebut, maka dunia seisinya ini diciptakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jikalau Muhammad itu tidak aku ciptakan, maka Allah tidak akan menciptakan dunia seisinya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.